Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan saya Ita Ulamanda dengan NIM 223141089. Saya membuat video ini dengan tujuan sebagai syarat ulangan akhir semester atau UAS mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dan video ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman mengenai bimbingan dan konseling. Langsung saja, dalam video ini saya akan mengusung dua materi. Untuk materi yang pertama adalah rasional emotif terapi dan yang kedua adalah teori psikoanalisis dalam BK. Materi yang pertama yaitu pengertian rasional emotif terapi. Teori konseling rasional emotif terapi atau lebih dikenal dengan RET atau sebuah aliran yang dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis. Beliau ini adalah seorang ahli psikologi klinis pada tahun 1955. Terapi konseling ini memberikan penekanan terhadap hubungan kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling berhubungan serta mempengaruhi satu sama lain. Submateri yang kedua yaitu konsep dasar konseling rasional emotif terapi. Konsep dasar konseling rasional emotif terapi memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah yang pertama, konselor lebih berperan aktif dibandingkan dengan klien. Yang kedua, membantu klien dalam mengubah cara berpikirnya dari yang tidak rasional menjadi rasional. Yang ketiga, dalam proses konseling, konselor tidak banyak menelusuri kehidupan masa lampau klien. Dan yang keempat, hubungan konseling harus diciptakan dan dipelihara dengan baik. Yang terakhir adalah diagnosis yang dilakukan dengan konseling rasional emotif terapi bertujuan untuk membuka ketidaklogisan pola pikir. Hakikat masalah yang dihadapi oleh klien dalam pendekatan RET itu muncul karena disebabkan oleh ketidaklogisan klien dalam berpikir. Menurut konseling RET ini, individu merasa dicela, diejek, dan diacuhkan oleh individu lainnya karena ia memiliki keyakinan dan berpikir bahwa individu lain itu mencela, mengejek, dan mengacuhkan dirinya. Tujuan dari rasional emotif terapi adalah membantu klien membebaskan dirinya dari berpikir atau ide-idenya yang tidak logis dan menggantinya dengan cara yang logis. Submateri yang terakhir adalah proses konseling rasional emotif. Proses ini yang pertama, mengajak klien berpikir pada beberapa ide rasional. Yang kedua adalah dengan menggunakan analisa logika. Yang ketiga, menunjukkan pada klien hakikat berpikir mereka yang tidak logis. Yang keempat, menggunakan kemustahilan dan rumor. Yang kelima, menerangkan pada klien bagaimana ide-ide ini dapat digantikan dengan ide-ide yang lebih rasional. Dan yang keenam, mengajarkan kepada klien bagaimana menggunakan pendekatan ilmiah berpikir. Dan yang terakhir, ketujuh, proses yang terakhir menggunakan metode behavior dan emotif untuk membantu klien menangani secara langsung perasaan mereka dan melawan gangguan-gangguan mereka. Baiklah teman-teman, itulah pengertian, ciri-ciri, dan proses dari rasional emotif terapi dalam bimbingan konseling. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua yaitu teori psikodinamika dalam bimbingan dan konseling. Materi yang pertama ada pengertian dari psikoanalisa. Menurut Gunarsa, psikoanalisa merupakan upaya mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Psikoanalisa merupakan suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien, neurosis atau gangguan kecemasan. Yang kedua adalah tujuan dari pendekatan psikoanalisa dalam BK. Tujuan pendekatan ini adalah membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Yang kedua, secara spesifik, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Yang selanjutnya, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpres dan memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Dan sub yang ketiga adalah proses penerapan dari pendekatan psikoanalisa dalam BK. Proses penerapannya yang pertama, menciptakan hubungan kerja dengan klien.
tahap krisis bagi klien, yaitu kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transferensi. Yang ketiga, tilikan terhadap masa lalu klien terutama pada masa kanak-kanaknya. Yang keempat, pengembangan resistensi untuk pemahaman diri. Yang kelima, pengembangan hubungan transferensi klien dengan konselor. Yang keenam, melanjutkan lagi hal-hal yang resistensi. Yang terakhir, menutup wawancara konseling. Tiba saatnya di materi yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan psikoanalisa dalam bimbingan dan konseling. Kelebihannya yaitu menekankan efek pada masa awal kehidupan, berusaha memahami kekuatan tidak sadar, mempertimbangkan seks dan agresi sebagai dorongan dasar, dan mekanisme pertahanan diri sebagai aspek esensial dari kepribadian. Dan kekurangannya adalah tidak peduli pada hubungan antar pribadi, identitas dan adaptasi dari individu, menitik beratkan pada perilaku pria dan wanita sebagai penyimpangan. Dan yang terakhir, ide tentang struktur dimentahkan oleh penelitian modern mengenai otak. Saya akan memberi contoh kasus yang berhubungan dengan psikoanalisis dalam kehidupan saya sendiri. Jika dilihat dari sistem ID contoh, adik keponakan saya berumur 6 tahun, duduk di kelas 1 SD. Jika sedang di rumah, dia selalu ingin membeli jajanan di luar rumah seperti bakso, es teler, balon, dan lainnya. Karena adik keponakan saya gendut dan mudah sakit, maka oleh ibunya dibatasi jajanannya. Tetapi namanya juga anak kecil, pasti jika ada sesuatu yang diinginkannya, pasti akan berusaha mendapatkannya apapun cara yang akan digunakan. Mungkin dengan menangis atau bahkan melempar barang karena kesal. Dan jika dilihat dari sistem ego contoh, dilihat dari contoh kasus di atas, kita bisa sambungkan dengan contoh menurut ego. Ketika di keponakan saya lapar, maka akan bertindak dan berpikir bagaimana rasa lapar itu hilang dengan membeli jajan di luar. Pemikiran di keponakan saya untuk menghilangkan rasa laparnya itu menunjukkan sikap ego karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. Dan jika dilihat dari sistem super ego, ibunya telah mengontrol adik keponakan saya dengan melarang tidak boleh membeli jajanan di luar. Tetapi apabila super ego telah terbentuk, maka kontrol dari dirinya sendiri akan keluar dengan memaksa ibunya untuk menginginkannya membeli jajanan di luar rumah. Itulah teman-teman materi tentang rasional, emotif terapi, dan teori psikoanalisa dalam bimbingan konseling. Semoga dengan materi ini kita semua dapat belajar dan lebih memahami lagi terkait dengan bimbingan dan konseling. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.